Kereta api mulai menjadi moda transportasi massal di tanah air ketika masa pendudukan Belanda di tahun 1864. Pembangunan awalnya di Pulau Jawa, kemudian jalur kereta api meluas ke Sumatera. Catatan sejarah yang didokumentasikan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pembangunan jalur kereta api di Sumatera diawali dari Aceh dan tiba di Sumatera Barat. Jalur kereta api di Sumatera Barat awalnya dari stasiun Pulau Aie, Kota Padang, menuju Kota Padang Panjang yang selesai dibangun pada 1891. Stasiun Pulau Aie berada di Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Wilayah itu dulunya jantung Kota Padang. Kesibukan ada di sana, apalagi stasiun Pulau Aie terhubung dengan Pelabuhan Muaro Padang yang hanya berjarak 200 meter. Sumatera Stadsspoorwegen, jawatan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda di Sumatera, memperpanjang koneksi spur dari Padang Panjang dihubungkan ke Solo menuju Muaro Kalaban sepanjang 56 km yang tuntas dikerjakan Oktober 1892. Muaro Kalaban pun menyambung sampai Sawah Lunto pada 1896. Total panjang jalur kereta api di Sumatera Barat kala itu mencapai 230 km. Menurut akademisi transportasi Universitas Andalas Padang, Yosafra M. Eng, PhD, gencarnya pembangunan jalur dimaksud bertujuan memuluskan kolonialis dalam mengeruk hasil bumi Nusantara untuk diekspor ke Eropa, mulai dari rempah-rempah, batu bara, hingga biji kopi, hasil tanam paksa dari pedalaman Sumatera Barat. Perkembangan kereta api ini sebenarnya tak lepas dari ekspansi pemerintah Belanda dan swasta Belanda. Jadi swasta Belanda waktu itu dengan izin pemerintahnya dia mendapatkan potensi Sumatera Barat yang demikian besar. Nah, mereka memerlukan pengangkutan dari Ombilin itu ke pelabuhan Teluk Bayur, makanya dibangunlah itu. Nah, tapi sebelum itu berkembang, perdagangan di Muara Padang itu juga sudah meningkat kebutuhannya. Nah, sehingga pemerintah Belanda juga membangun beberapa stasiun yang mendukung untuk pergerakan yang ada di Padang. Seiring perkembangan, kereta api yang awalnya sebagai pengangkut komoditas juga difungsikan sebagai transportasi massal. Waktu tempuh lebih cepat, itulah yang menjadi alasan orang-orang masa itu memilih menggunakan kereta api. Yosafra mengungkapkan kejayaan itu perlahan redup pada era 1970-an. Karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya, diantaranya mobil, bus, khususnya sepeda motor yang mulai mengalami perkembangan pesat. Lagi pula, kolonialisme telah usai, tak ada lagi tanam paksa. Sampai akhirnya, sebagian jalur kereta api di Sumatera Barat dihentikan operasionalnya secara bergiliran pada 1973, salah satunya stasiun Pulau Aie. Moda utama pergerakan masyarakat di Sumatera Barat, bukan saja di Padang. Kebetulan saya waktu tahun 72-73 berada di Kayu Tanam. Nah, itu saya masih ingat bagaimana orang tua saya menggunakan dan saya sendiri menggunakan kereta api dari Kayu Tanam ke Padang. Nah, waktu itu jadwal kereta api kita hafal gitu loh. Nah, dengan adanya berkembangnya dan kemajuan teknologi untuk mobil dan sepeda motor, maka sekitar 70-an akhir 80-an tidak menjadi lagi pilihan masyarakat. Jadi dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kayu Tanam, Cicincin, Labu Alung ke Padang itu masyarakat lebih memilih bus waktu itu. Singkat cerita, jalur yang tersisa hanya dari Padang menuju Pariaman. Bukan lagi sebagai pengangkut barang, namun hanya sekedar untuk pariwisata. Terlalu lama tertidur, lahan bekas rel kereta api menjadi semak belukar dan terbengkalai. Mulailah masyarakat memanfaatkan lahan di atas rel kereta api tersebut
karena yakin tak akan digunakan lagi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membuat sistem sewa lahan. Masyarakat yang menggunakan lahan bekas rel kereta api diharuskan membayar uang sewa. Namun penyewa diingatkan jika sewaktu-waktu lahan diperlukan, penyewa bersedia mengembalikan pada PT KAI. Kereta api di Sumatera Barat yang sempat mandek hampir 40 tahun ternyata mulai dilirik kembali, sebab moda transportasi ini dinilai menjadi alternatif yang tepat untuk mengurangi kepadatan jalan raya yang sudah dipenuhi kendaraan pribadi. Rencana menghidupkan kereta api kembali muncul pada era 2010. Bahkan PT KAI menyebut detail engineering design (DED) trase jalur kereta telah dibuat berdasar peta jalur kereta zaman Belanda. Jalur kereta api di Sumatera Barat juga akan tersambung ke provinsi lain di Sumatera, Pekanbaru, Jambi, hingga Sumatera Selatan, melanjutkan rencana insinyur-insinyur Belanda yang tidak pernah kesampaian. Berangsur, kereta api bergerak lagi. Pada 2019, jalur kereta api tertua di Sumatera Barat, yakni dari stasiun Pulau Aie menuju stasiun Simpang Haru Padang, yang telah mati sejak 1983, dihidupkan kembali. Stasiun Pulau Aie yang berada di Kota Tua Padang beroperasi lagi pada Februari 2021, terkoneksi dengan jalur Bandara Internasional Minangkabau. Pengaktifan kembali jalur-jalur yang sempat mati disambut positif masyarakat. Namun, menurut akademisi transportasi Universitas Andalas Padang, Yosafra M. Eng, PhD, jika kereta api dikembalikan lagi, ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yakni mengkoneksikan dengan moda transportasi lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Apabila tidak dilakukan, mustahil kereta api kembali digemari. Nah, cuma kita melihat tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena sampai saat ini jaringan trayek angkutan perkotaan itu belum terkoneksi dengan baik dengan stasiun kereta api yang ada. Jadi masih terbatas angkot dan Transpadang misalnya sekarang ini yang langsung connect, ya, terintegrasi dengan stasiun kereta api. Jadi itu yang menyebabkan demand orang untuk menaiki kereta api masih rendah. Deru kereta api di Kota Padang kembali berbunyi. Apakah semakin terkoneksi atau justru kembali mati suri?